Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita masih berbincang mengenai apakah perlu atau tidaknya lembaga khusus yang mengelola aset jika nantinya rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan. Saya ke Pak Yunus Hussein yang ingin berkomentar juga mengenai hal ini. Pak Yunus, silakan. Jadi memang harus hati-hati dengan badan baru ya. Kita punya pengalaman ada undang-undang perlindungan data pribadi. Udah berapa tahun undang-undangnya jadi, PP-nya pun satu pun tak keluar, badan baru pun belum jadi-jadi. Sekarang sudah terlalu banyak kelembagaan, terlalu banyak menteri, more than 100 ya. Tidak efisien ya. Jadi kita pernah studi banding ya, keluar, kita minta para Madinah lakukan riset khusus untuk badan ini. Kita udah dengar barang sitaan di bawah Tahti Kepolisian, Labuksi KPK, kemudian Rubasan di bawah Kementerian Hukum HAM waktu itu. Kemudian kita bicara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk perusahaan pengelola aset. Ya. Jadi kalau dibuat lembaga yang ada itu sebenarnya kita ingin ditingkatkan seperti Rubasan, tapi dia cuma eselon 2 di bawah Dirjen Lapas. Orang terbatas, anggaran terbatas, mau ditingkatkan nggak mau. Waktu itu DJKN berminat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tapi hanya buat menampung saja, tidak ada kewenangan upaya paksa. Akhirnya ujung-ujungnya diskusinya diserahkan ke Badan Pengelola Aset di bawah Kejaksaan. Memang dia kewenangannya terlalu banyak, mulai dari penyelidikan sampai dari eksekusi. Dari sudut governance memang perlu transparansi dan perlu kontrol yang ketat. Kalau kewenangan ini dari ujung sampai ke ujung, itu yang perlu diperbaiki kalau menurut saya. Tapi saya kurang sependapat kalau harus buat badan baru ya, karena sampai tidak mudah, buat aturan baru aja susah. Apalagi buat badan baru, undang-undang PDP sampai hari ini tidak jadi-jadi, tidak jalan, gara-gara tidak ada badan baru, tidak ada PP yang melaksanakan. Apalagi ini bahas undang-undangnya susah, nanti badannya nggak jadi-jadi, nggak jalan dia. Lekatkanlah pada lembaga yang ada, misalnya Kejaksaan Agung, misalnya sebagai eksekutor setiap putusan pidana. Jadi pernah ada studi banding para Madinah lakukan, dia studi banding juga secara kepustakaan dan melihat di lapangan. Ya. Kita juga pernah berkunjung kemana-mana, pernah ke Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Belanda. Kita undang orang-orang dari Kolombia, dari Swiss juga. Kebanyakan mereka melekat Kak. Kita ingin seperti model Belanda. Belanda itu memang tidak khusus sendiri, cuma dia dibuat online. Semua barang yang disita itu semua orang tahu secara transparan. Mana yang dilepas, mana yang dieksekusi, mana yang bebas. Kalau di Indonesia kan nggak tahu kita. Polres yang jumlahnya sekian ratus, Kejari sekian ratus, bisa menyita semuanya. KPK bisa, Kejaksaan juga bisa. Jadi nggak ada kontrol satu sama lain. Ada barang bukti yang hilang di Rubasan ya. Ada yang dijual, ada yang dicuri, tidak ada kontrol sama sekali, tidak transparan. Yang penting adalah transparansi, ada kontrol satu sama lain, jadi negara juga tidak dirugikan ujung-ujungnya. Dalam banyak kasus korupsi, barang sitaan korupsi itu jadi besi tua, misalnya kasus Damkar ya, ditangani KPK. Setelah dirampas buat negara, udah jadi mobil, jadi besi tua ya, buat apa lagi, negara rugi-rugi juga. Penting mencegah kerugian ini dengan membuat badan yang mengurus secara profesional ya, transparan ya, dan saya setuju untuk Pak Nasir bilang untuk kepentingan sosial tadi ya silakan, bagus sekali gitu. Memang tujuan akhirnya ya untuk mereka semua, untuk rakyat ini. Itu saja komentar saya mengenai badan baru. Oke, Pak Yunus, jika kemudian pertanyaan saya, lembaga ataupun kementerian mana yang saat ini menurut Anda sebenarnya sudah mempunyai kapasitas sehingga perlu ditingkatkan sedikit saja dan mempunyai kemampuan untuk mengelola aset ini? Karena yang udah punya kemampuan itu ya Kejaksaan Agung, punya eselon 1, Badan Pengelola Aset ya, bosnya Pak Kuntadi namanya, yang sekarang ada di sana, bekas Kajati. Dia udah ada kemampuan, ada personil, udah jadi eselon 1, dan saya kira yang lain-lain udah cukup dilengkapi, personilnya juga begitu. Kalau yang lain belum. Di JKN dia fokusnya bukan penegakan hukum, kalau Labuksi itu khusus KPK, terbatas sekali. Kalau Rubasan, waduh, di bawah Dirjen Lapas hanya satu direktorat, pegawainya terbatas, anggaran terbatas, dan tidak ada di seluruh Indonesia. Itu masalahnya. Kalau Kejaksaan Negeri umumnya kan ada di mana-mana. Tingkat 1 umum, tingkat 2 juga ada. Jadi kami anggap Kejaksaan lebih siap dari yang lain itu, Kejaksaan Agung. Saya tidak ada maksud berpihak kemana-mana, bukan. Ya, terima kasih. Oke, baik, silakan. Oke, saya paham. Ini kan kita bicara soal optimis ini undang-undang ini jadi gitu loh ya. Dan kita juga dengar harus juga optimis dong Bang. Iya, udah kita dengar juga mewakili Komisi 3 rekan kita Pak Nasir juga ngomong yang sama, bahwa ada beberapa cita-cita undang-undang tidak jadi, PP-nya nggak jadi. Nah,
kita kan sudah mengatakan ini dalam keadaan sangat darurat. Nah, oleh karena itu, katakan misalnya begini, Pak Yunus bilang, kementerian aja atau menteri ada 1000 atau 100 gitu loh. Bila perlu ini bubarin lagi, kembali lagi aja nanti kementerian 3 tahun lagi, siapapun jadi presiden, kemudian seperti efisien yang dulu itu lagi. Ini kan ceritanya karena mengadopsi semua partai-partai jadi kacau seperti ini. Ini bukan malah keuangan kita terselamatkan, malah pemborosan gitu loh. Nah, karena kita bayangkan ini adalah penyelamatan 280 juta rakyat Indonesia, saya termasuk sangat tidak setuju kejaksaan. Contoh, kejaksaanlah yang sekarang menunjukkan kerusakan yang sangat luar biasa. Jampitsus yang memberantasan korupsi, ya kita tonton ini Vira gitu loh. Nah, oleh karena itu jangan lagi dibebankan kemudian lembaga ini yang dari recordnya yang kemudian kita berikan masalah. Lebih baik kita membentuk yang baru yang betul-betul akuntabel, profesional, tidak ada sejarah mereka kemudian berdarah-darah. Dan bila perlu saya bilang, karena ini bukan hanya satu periode 3 tahun lagi presiden berikutnya, tetapi kalau nggak kita bubar loh ini kalau korupsi ini atau uang-uang kemudian dirampas begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Itu sebabnya kita bilang kenapa lembaga baru ini penting gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya malam ini, apakah undang-undang perampasan aset bisa membuat koruptor jera? Bisa. Dengan syarat satu, tadi udah dijelaskan, non-conviction base atau compensation base itu jelas. Kemudian bagaimana menyita, bagaimana badan. Kalau itu dilakukan tidak dengan yang kita sebut sebagai manajemen yang sangat-sangat kompetitif dalam kaitan bagaimana koruptor itu lebih lincah daripada petugasnya, ini kan menunjukkan demikian. Artinya gini loh. Kalau memang kita ingin mengembalikan semua yang diambil, apakah itu dalam kaitan katakanlah pasal 1, pasal 2, pasal 5, pasal 12 dan seterusnya, kerugian negara. Pokoknya perilaku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kalian undang-undang PBB itu disebutnya sebagai unexplained wealth. Ya kita bisa jawab malam ini, undang-undang perampasan aset bisa membuat orang jera, tetapi bukan berarti juga kemudian negara sesuka-sukanya ngerampasin aset, nggak begitu. Ya kan? Kita nggak mau juga begitu. Pokoknya ambilin urusan belakangan. Ini kan sering terjadi begitu. Begitu dirampas nggak tahu barangnya di mana. Jadi sekali lagi bagaimana ini undang-undang bisa dibuat, kita duduk pelan-pelan gitu satu-satu diliatin gitu loh. Jangan juga mungkin bulan depan harus selesai Mas Jamil. Bila perlu akhir tahun gitu atau bikin tanggal-tanggal spektakuler yang membuat orang ingat. Tetapi jangan menjadi apa ya, terpengaruh sama situasi-situasi yang di luar gitu. Kalau belajar dari negara lain, mereka sangat inovatif. Saya sama Yunus Husin, tahun 2001 kami ke Thailand. Di sana barang yang disita jual dulu. Dijual pokoknya. Kalau nanti kalau di pengadilan, balikin duitnya. Itu ini inovasi gitu loh, inovatif. Ngapain juga nih kita nyimpen mobil mewah di rubasan segala macam, putusannya nunggu putusan MA, putusan MA juga kita tahu. Di ruang hakim juga ada duitnya segala macam ya enggak? Di rumah hakim banyak duit. Jadi maksud saya inovasi-inovasi itu diyakinkan di dalam undang-undang ini, jangan bikin undang-undang yang normatif-normatif, ya kan? Pasal sekian bla bla bla, penjelasannya cukup jelas gitu. Apa yang jelas Pak Jamil? Nggak jelas. Jadi hal-hal yang tidak jelas pun nanti harus dijelaskan. NCB-nya dijelaskan, non-conviction base, bahwa kita bisa menyita tanpa harus putusan pengadilan dengan penjelasan 1, 2, 3, jadi nggak multitafsir. Jadi itu mungkin yang saya sebut sebagai yang disebutnya stricta, scripta, stricta. Jadi buat undang-undang itu jangan asal jadi aja. Ya stricta, scripta, dan serta. Jadi Anda harus jelas, tertulis, dan meyakinkan. Ya, itu hakim kan sering juga main-main di situ itu. Scripta, stricta, dan serta. Scriptanya jelas, kadang sertanya nggak jelas. Nggak meyakinkan gitu loh. Nah ini yang saya bilang harus jelas nanti. Ya silakanlah berdialog dengan guru-guru besar ya, walaupun sekarang guru besar juga kalau bicara korupsi takut banget kayaknya gitu loh. Ya kan? Kayaknya seperti ngerektif Prabowo, enggak. Kalau bicara korupsi Prabowo jelas kok message-nya. Dia anti korupsi. Ya kan? Kenapa guru besar takut membicara bagaimana undang-undang yang baik? Mereka kan tiap hari baca jurnal loh, Mbak. Mereka tiap hari baca jurnal sekeliling dunia gitu. Jangan-jangan mereka lebih pintar dari kita yang di ruangan ini loh. Cuman mereka nggak mau ngomong gitu loh. Jadi jangan nanti yang diundang tuh orang-orang yang punya konflik kepentingan. Jangan dong.
Orang-orang yang hanya bicara dari visinya sendiri. Karena bagaimanapun ketika kemudian undang-undang ini dibuat, naskah akademiknya kan udah ada di depan. Mungkin naskah akademiknya ada yang udah tertinggal juga. Seperti yang saya bilang itu, tahun 2002 kita udah bahas. 2028 baru bentuknya, Mas Kurnia. Baru kemudian terus sampai sekarang nggak jelas-jelas. Bisa jadi juga ini udah terjadi perubahan. Kalau dulu orang sulit dengan yang disebutnya cryptocurrency, nggak usah lagu dengan cryptocurrency, ada blockchain kok. Nggak bisa orang nipu sekarang secara teknologi. Gampang itu bisa diselesaikan. Jadi artinya mungkin kata teknologi harus muncul di situ, ya nggak? Gitu kira-kira gitu, Mbak. Oke, harus lebih modern ya, harus lebih transparan gitu ya. Kami jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui YouTube CNN Indonesia, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan nanti akan dijawab oleh narasumber yang hadir malam hari ini. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi.